Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita kembali bertemu untuk ibadah sekalipun secara online. Tapi biarlah kita boleh sama-sama datang pada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan juga. Mari kita menaikkan pujian yang berkata bahwa ajar kami berdiam untuk dekat di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami damba hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Katakan, inilah rinduku. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sebab gak ada kasih yang sama seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar yang mengasihi kami. Kasih yang selalu ada untuk kami. Sekalipun orang-orang sekitar kami tidak ada untuk kami Tuhan. Tapi kami tahu kami bisa datang kepada-Mu. Sebab Engkaulah sahabat terbaik kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami.
Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, bahkan ketika kami saat ini mungkin sedang beban berat, kami sedang sakit, kami sedang ada pergumulan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman sendiri untuk datang kepadamu. Biar kami boleh dapati kelegaan, kami boleh dapati kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami mau datang sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau menghadap Engkau. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Sebab Dia selalu mempedulikan kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau sujud di altarnya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui setiap hati kami. Sesuatu terjadi saat datang
di altar. Yes, kami tahu Tuhan saat kami sujud di altar-Mu, altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang padamu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu. Yes, sebab kami tahu hadirat-Mu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang mengerti setiap kami, setiap hati kami. Haleluya, kami bawa kepadamu setiap beban kami, setiap masalah kami, setiap sakit kami. Kau yang sanggup Tuhan untuk pulihkan kami, untuk menyembuhkan kami. Kau yang beri kelegaan, Kau beri kekuatan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Engkau, kami punya Allah seperti-Mu. Terima kasih.
terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi, mujizatmu terjadi, mujizat terjadi saat datang di atapnya. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewat lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu, Allah dan sahabat kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh terus meninggikan Engkau. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan Tuhan. Bahkan semakin lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga iman kami boleh tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kami boleh terus setia untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dia Tuhan. Biarlah Kau sampaikan pesan-Mu kepada kami.
sehingga kami juga boleh menerimanya Tuhan dengan baik, sehingga kami juga boleh melakukannya. Kami tolak Tuhan setiap hal-hal yang mengganggu kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, ketika kami mendengarkan, ketika kami belajar memahami firman-Mu, bahkan ketika kami mempraktekannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Di hari Kamis ini luar biasa, Tuhan sudah memberkati kita semua. Saya kini percaya kita semua diberkati. Amin. Ya. Dan tema bulan ini mencintai didikan Tuhan yang saya pegang di firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala yang pertama adalah Tuhan mendidik kita karena Dia sayang sama kita. Itu saya pegang betul. Karena Tuhan sayang sama kita. Dan satu hal lagi yang saya pegang adalah Dia Allah yang luar biasa itu, pencipta langit dan bumi, itu Dia bersedia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Sungguh kita itu sangat istimewa. Kalau orang lain, ya saudara-saudara kita yang lain, bukan anak Tuhan, itu panggilannya macam-macam. Tapi kita istimewa, kita boleh manggil Dia Aba, Bapa. Sungguh luar biasa, ini satu yang sangat menguatkan hati saya di tengah-tengah situasi yang kondisi yang memang tidak baik-baik saja, yang belum sesuai dengan harapan. Ya. Tapi satu hal yang saya dapat, Tuhan sayang sama saya, dan Tuhan yang luar biasa itu bersedia saya panggil Aba, Bapa. Mari kita baca kembali ayat tema bulan ini, yaitu di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini sungguh luar biasa. Ya, kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita benar-benar, marilah terima didikan Tuhan karena Dia luar biasa, karena Dia sayang sama kita. Ya. Dan ada beberapa poin tentang didikan Tuhan. Dan judulnya malam hari ini adalah dididik dalam otoritas Allah. Ya. Mencintai didikan Tuhan, nomor satu yang penting adalah kita percaya kepada Tuhan yang mendidik kita. Serta di beberapa waktu yang lalu, di hari Minggu sempat saya sampaikan, Dia itu Allah yang luar biasa, Dia Bapa, Dia Aba, Dia itu pemilik hidup kita, Dia sumber hidup kita. Dan puji Tuhannya, seperti yang saya bilang tadi, kita ini istimewa. Kita dianggap anak, kita boleh manggil Dia Bapa. Sungguh satu hubungan yang luar biasa, satu kesempatan yang istimewa banget buat kita. Ya, kita boleh memanggil Dia Bapa. Nah sekarang, kalau kita sudah dilayakkan jadi anak, balik lagi ke kita, pertanyaannya, kita percaya nggak sama Tuhan yang luar biasa itu? Kita percaya nggak sama Bapa yang sudah mengaruniakan hak istimewa itu buat kita? Kita percaya nggak sama Tuhan yang luar biasa itu? Kalau Tuhan luar biasa, mengapa kondisi saya seperti ini? Mengapa masalah saya nggak selesai-selesai? Mengapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kadang kita digoda oleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, belum lagi kalau kita melihat orang yang tidak percaya sama Tuhan, hidup mereka sepertinya jauh lebih baik. Ya. Pekerjaan mereka sepertinya lebih baik. Kelihatannya lebih baik. Ya. Belum lagi kondisi-kondisi yang lain. Keuangan. Mungkin mereka punya rumah lebih bagus, mobil lebih bagus. Semua yang secara fisik kelihatan lebih baik. Tapi malam hari ini, Tuhan tanya sama kita, masih percaya nggak kamu kepadaku? Tuhan tanya seperti itu. Jadi datanglah firman Tuhan malam hari ini. Mencintai didikan Tuhan. Nomor satu, percaya nggak kita sama Tuhan yang mendidik kita? Kalau kita nggak percaya, didikan itu kan percuma. Karena kita nggak percaya sama yang mendidik. Ya. Nomor satu, percaya dulu sama Tuhan. Percaya bahwa kita dididik karena kita anak Tuhan. Karena Dia sayang kita.
Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, yang kita baca tadi firman Tuhan, ya, Allah mendidik kita karena Dia mengasihi kita, karena Dia sayang kita. Jadi landasannya, benang merahnya adalah kasih, adalah rasa sayang Tuhan sama kita. Ya. Nah, kalau landasannya kasih, kembali lagi, kalau kasih itu dua arah, ya. Allah mengasihi kita, kita pun seharusnya mengasihi Allah, seharusnya mengasihi Tuhan. Nah, apakah kita, kalau yang tadi pertama percaya sama Tuhan, yang kedua, apakah kita juga mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita? Kadang ada beberapa yang dididik ya dengan kondisi yang tidak enak, akhirnya dia jadi pahit. Timbul akar kepahitan. Akar kepahitannya bukan sama orang lain, tapi sama Tuhan. Luar biasa kondisi ini. Banyak terjadi di anak-anak Tuhan, akhirnya mereka berubah menjadi tidak percaya, oleh karena mereka nggak sanggup. Mereka nggak melihat bahwa didikan ini terjadi sama mereka, karena Tuhan sayang sama mereka. Ini yang kadang akhirnya satu hal ini, akhirnya kepercayaan ini, satu kondisi ini, yang akhirnya mereka sepertinya melihatnya menjadi ngeblur, menjadi tidak terlihat bahwa landasan didikan Tuhan adalah kasih. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia sayang kita. Firman Tuhan datang, kalau tadi percaya, sekarang kita mengasihi Tuhan. Poin kedua adalah mengasihi. Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun sepatutnya mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, sepertinya didikan itu, waktu datang itu didikan, mungkin membuat kita nggak enak, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita akan menerima didikan itu dengan penuh sukacita, dengan satu harapan, dengan satu percaya kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Yang tadi, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan itu salah satu tanda kita percaya dan mengasihi Tuhan adalah kita taat dan setia pada Tuhan. Kita taat kepada didikan, kita setia menjalani itu semua, sampai nanti kita mendapatkan reward-nya dari Tuhan. Jadi taat dan setia, itulah bukti bahwa kita percaya dan mengasihi Tuhan. Dan lebih lanjut, tentang didikan. Didikan itu pasti berkaitan dengan otoritas. Nggak ada orang yang nggak ada otoritas terus nggak ada ininya langsung mau mendidik didikan seperti apa yang tanpa otoritas, ya kan? Didikan apa yang di luar otoritas nggak ada. Belum tentu hasilnya baik. Tapi kalau didikan di dalam otoritas, dengan otoritas udah pasti tujuannya jelas, penerapannya jelas, hasil yang diharapkannya pun jelas. Jadi didikan berkaitan dengan otoritas itu udah pasti. Ya. Dan poinnya adalah mari kita tinggal di dalam otoritasnya Allah. Mari kita bersedia untuk dididik oleh Allah di dalam otoritasnya Tuhan. Kalau kita ingat cerita ya tentang anak yang hilang, anak bungsu ini minta hartanya, minta bagiannya, lalu dia pergi menghamburkan semuanya sampai akhirnya dia jatuh miskin dan kelaparan. Ya. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak tahan dididik, lalu dia keluar dari otoritas. Ya. Kita dari cerita itu kita bisa lihat bahwa hidupnya, ya, akhirnya ya seperti itu. Tidak jelas keberadaannya, tidak jelas ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, mari, ya, kita diingatkan oleh Tuhan, tetap tinggal, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, tinggal di dalam otoritasnya Tuhan. Ya, karena kalau saya sempat kemarin berpikir, ya sempat baca ulang-ulang tentang anak yang hilang ini. Tentunya si ayah, ya,
bapak ini, dia kan mendidik dua anaknya, anak sulung dan anak bungsu. Buktinya apa? Si anak sulung bisa kerja. Tapi si anak bungsu, dia nggak melihat itu satu didikan yang baik buat dia, buat masa depannya dia, dan dia akhirnya pergi keluar dari otoritas. Dia nggak bersedia lagi dididik oleh ayahnya. Dan ujungnya kita tahu, waktu dia keluar dari otoritas, hidupnya berantakan. Tapi puji Tuhan, ya di cerita itu dia kembali kepada otoritas. Waktu dia kembali kepada otoritas, ya pada otoritasnya, kembali kepada ayahnya, kepada kembali otoritas itu, hidupnya dipulihkan. Nah, tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Tidak semua orang punya kesempatan kembali, ya, dan dipulihkan. Karena semua balik lagi, semua punya waktu masing-masing. Ya. Jadi melalui firman ini kita diingatkan, kita sudah percaya, kita sudah mengasihi Tuhan, mencintai didikan Tuhan. Ya. Kita tinggal dalam otoritas. Jangan pernah terpikir untuk keluar dari otoritas. Karena waktu kita keluar, nanti kita belum tentu ada kesempatan untuk kita kembali ke dalam otoritas itu dan kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa. Jadi tetap tinggal dalam otoritasnya Tuhan, ya. Tetap tinggal di dalam naungannya Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menaungi kita, yang menjadi otoritas di atas kita, kita sudah pasti akan dijaga oleh Tuhan. Kita akan terus disayang sama Tuhan. Dan kita punya kesempatan untuk nanti satu kali kelak kita hidup bersama dengan Tuhan di surga. Ya. Jadi penting untuk kita tetap tinggal di dalam otoritas. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sekarang, apa sih ya otoritas Tuhan dalam hidup kita? Kan itu abstrak mungkin ya. Buat beberapa orang, apa otoritas Tuhan? Tapi lebih kurang, ya, contoh perwakilan otoritas Tuhan di dunia, yaitu gereja. Ya. Orang tua rohani, orang tua jasmani, ya, itu menjadi perwakilan otoritasnya Tuhan yang akan mengingatkan kita, akan mendidik kita. Jadi jangan pernah keluar dari otoritas ini, dari perwakilan ini, perwakilan otoritasnya Tuhan. Jangan pernah keluar. Karena kesempatan untuk kita kembali belum tentu ada untuk semua orang, seperti si anak bungsu. Belum tentu ada. Jadi baiklah kita tetap tinggal di dalam otoritasnya Tuhan, supaya kita tetap bisa menikmati kasih Tuhan. Selama kita dididik oleh Tuhan, kita bisa menikmati kasih dan sayangnya Tuhan. Demikianlah firman kita, firman Tuhan buat kita malam hari ini. Jadi saya ulangi, mencintai didikan Tuhan, ya, itu ada tiga hal. Satu, percaya kepada Tuhan yang mendidik kita. Yang kedua, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan mendidik kita karena Dia mengasihi kita dan sayang kita. Sudah sepatutnya Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, kita juga mengasihi Tuhan, kita juga sayang sama Tuhan. Lalu yang ketiga yang juga tidak kalah penting, yaitu tetap tinggal di dalam otoritasnya Tuhan, supaya kita bisa menikmati kasih sayang Tuhan itu selama kita dididik. Dan satu kali kelak kita akan melihat bahwa didikan Tuhan itu memang sungguh sangat bermanfaat buat kita, memberikan buah yang sangat baik buat hidup kita, dan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami melihat dan kami terus untuk diingatkan bahwa kalau Tuhan mendidik kami semata-mata karena Tuhan sayang sama kami. Dan kami mau percaya itu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa itu mendidik kami karena Engkau sayang sama kami Tuhan. Dan kami juga mau mengasihi Tuhan. Kami juga mau sayang sama Tuhan. Karena kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga tetap tinggal di dalam otoritas-Mu
yang sudah Kau wakilkan Tuhan di dunia ini lewat gereja, lewat orang tua rohani, lewat orang tua jasmani, dan biarlah kami boleh tetap bersuka cita Tuhan menerima didikan-Mu, dan kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini, biarlah firman-Mu boleh berbuah dalam hidup kami, menjadi satu kepujian bagi nama-Mu Tuhan, dan Kau disenangkan ya Allah. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, Kau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau di antara kami semua Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk terus dididik oleh Tuhan, untuk kami percaya kepada Tuhan dan terus tinggal di dalam otoritas-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.